Jelang pelaksanaan pilkada, lembaga survei dituntut tetap netral dan objektif. Lembaga survei dilarang merilis data yang membela pihak tertentu. Lembaga survei itu harus bersifat netral, ya. Tapi dia digandeng dimintai untuk melakukan survei, silakan saja. Tapi lembaga survei yang daftar di KPU dia harus memenuhi prinsip-prinsip itu, netral, dia tidak berpihak. Jadi hasil surveinya itu betul-betul berdasarkan fakta yang dia survei, bukan berdasarkan rekayasa untuk menguntungkan atau merugikan salah satu pihak. Nah gitu. Semakin dekat dengan pelaksanaan pilkada, lembaga survei seolah berlomba merilis hasil jajak pendapatnya ke publik. Bagaimana lembaga survei mempertanggungjawabkan data ilmiahnya agar tidak dituding sebagai bagian dari tim sukses salah satu pasangan bakal calon kepala daerah? Dan perlukah lembaga survei ini diaudit untuk menjaga objektivitas dan kredibilitasnya? Kita akan membahasnya dalam dialog Prime Time News kali ini bersama saya, Andini Effendi. Perang survei terjadi pasca terbentuk 3 pasang bakal calon gubernur dan wakil gubernur DKI Jakarta. Hasilnya berbeda-beda. Lembaga survei dituding sebagai alat kampanye pasangan bakal cagup dan cawagup. Sejumlah lembaga survei merilis hasil survei pasca terbentuknya 3 pasang bakal calon gubernur dan wakil gubernur DKI Jakarta pada akhir September lalu. Hasil survei yang dirilis pun berbeda-beda. Hasil lembaga penelitian Populi Center yang belum lama dirilis menyebut elektabilitas pasangan Basuki Cahayapurnama, Jarod Saiful Hidayat atau Ahok Jarot masih berada di angka 45% dengan tingkat kepuasan publik di atas 80%. Hasil survei Populi Center tersebut berbeda dengan hasil survei lainnya yang dirilis pasca 3 pasangan calon gubernur dan wakil gubernur DKI Jakarta terbentuk. Meski tetap berada di posisi paling atas, elektabilitas Ahok Jarot merosot tajam. Sedangkan elektabilitas 2 pasang calon lainnya memiliki kecenderungan meningkat. Entah mana yang benar, tak heran jika muncul tudingan lembaga survei menjadi alat kampanye pasangan bakal calon gubernur dan wakil gubernur DKI Jakarta. Kami dari partai kami pun atau partai pengusung pun kalau misalnya mengajukan bupati, wali kota, gubernur ya, itu pasti menggunakan yang namanya lembaga survei. Jadi buat saya sah-sah saja sebuah kandidat seperti ini, kandidat calon gubernur dan pilek serta sebagainya menggunakan lembaga survei. Kami tidak ada menggait lembaga survei tertentu, kami tidak punya ya. Bahkan kata Pak Ahok itu dikatakan bahwa saya malah berterima kasih ada lembaga survei, ada gratisan, sudah ada tahu hasilnya. Kita lihat mana yang turun, mana yang naik dan sebagainya. Kita jadikan sebagai bahan evaluasi. Anggota KPU Arief Budiman menyatakan tak ada larangan pasangan calon kepala daerah menggandeng lembaga survei. Namun yang meminta lembaga survei harus tetap netral. Jadi hasil surveinya itu betul-betul berdasarkan fakta yang dia survei, bukan berdasarkan rekayasa untuk menguntungkan atau merugikan salah satu pihak. Perang survei memang biasa terjadi menjelang pesta demokrasi seperti pilkada, pemilu legislatif dan pemilihan presiden atau pilpres. Tengok saja yang terjadi pada pilpres 2014 lalu yang dimenangkan pasangan Joko Widodo Yusuf Kala. Saat itu hasil quick count sejumlah lembaga survei berbeda-beda. Padahal saat itu hanya ada 2 pasang calon presiden dan wakil presiden. Di sini baru ketahuan mana lembaga survei yang dapat dipercaya atau tidak. Dari Jakarta, Tim Liputan Metro TV. Menguji integritas lembaga survei sudah hadir bersama saya beberapa narasumber. Yang ada pertama ini ada Pak Nasrullah, anggota Bawaslu, kemudian Muhammad Kodari, Wakil Ketua Perhimpunan Survei Opini Publik Indonesia atau Persepi. Kemudian juga ada Mas Guntur Romli, anggota bidang kampanye dan sosialisasi tim pemenangan Ahok Jarot, dan juru bicara dari Anies dan Sandi, Mas Alex Yahya Datu. Juga nanti akan bergabung bersama kami ada Mas Eko Hendro Purnomo, Wakil Ketua Tim Pemenangan Agus dan Silviana. Mas Eko, apakah sudah bergabung bersama kami di sini? Belum. Oke, kita bergabung dulu dengan yang di studio. Mungkin ke Mas Guntur terlebih dahulu. Kemarin kan ada laporan kalau misalnya ada survei terakhir yang dilakukan oleh 2 lembaga survei waktu itu dikatakan ini berbau sara. Sebenarnya apa sih Mas tudingannya, kenapa bisa dikatakan berbau sara waktu itu? Ya, sebenarnya hasil survei ya bagi tim ses Ahok Jarot itu kan semuanya dianggap sebagai bahan untuk evaluasi. Jadi yang baik yang positif ataupun yang negatif itu kami respon semuanya tetap secara positif ya. Tetapi kalau ada lembaga survei yang kami anggap itu tendensius, bukan hanya
soal temuan, tapi soal juga opini, menggiring opini. Nah ini kami juga ingin protes ya, terutama survei yang berdasarkan preferensi isu SARA. Ini pertama ya dia karena selain juga merugikan bagi calon kami, juga bagi kami itu juga ada 3 alasan ya. Kalau bagi saya itu ada 3 alasan kenapa ini kami anggap sangat tendensius dan membahayakan. Pertama karena ini seperti memberi amunisi kepada kelompok-kelompok yang selama ini melakukan politisasi SARA dan juga politisasi masjid untuk melanjutkan tindakan-tindakan mereka. Mereka bilang, wah ternyata surveinya makin tinggi. Wah ini mereka tambah semangat. Itu yang pertama. Kemudian yang kedua adalah ini survei seperti ini itu menggiring opini publik untuk memilih calon itu atas dasar preferensi SARA, bukan atas dasar kinerja, bukan karena kualitas dan visi dan misi. Ini menurut saya kemunduran bagi pendidikan politik kita. Terus yang ketiga adalah ini membahayakan keutuhan negara kita, NKRI. Kalau preferensi SARA ini ditonjolkan kemudian diperbesar ya, sementara kita sudah sepakat ya bahwa kita adalah bangsa yang satu, tanah air yang satu, berbahasa yang satu yaitu Indonesia, tidak membedakan isu SARA. Nah, preferensi seperti ini menurut saya sangat membahayakan. Jadi pertanyaan-pertanyaannya itu lebih merujuk kepada SARA gitu. Mas Nasrullah, Anda melihat juga seperti itu memang ada dikatakan bisa tendensius begitu ininya isi survei?